Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, malam. Terserah kalian kapan aja nyimaknya. Dan ketemu lagi dengan saya Pak Haris dalam pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 multimedia dan RPL. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain karikatur. Ya, karikatur. Nah, ini adalah materi teori terakhir. Jadi, setelah ini itu tidak akan ada lagi materi yang sifatnya teori. Jadi, kalian simak baik-baik. Oke? Untuk selanjutnya nanti akan ada materi video lagi yang bentuknya praktek. Oke, kita langsung aja check it out. Sebelumnya, saya mau jelaskan dulu bahwa pada materi ini kompetensi dasarnya adalah yang pertama mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap atau raster. Kemudian yang kedua membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap. Seperti itu. Karikatur. Karikatur. Saya jelasin dulu ya. Jadi karikatur ini awalnya berasal dari bahasa Italia, yaitu caricare. Tulisannya gitu, CARICARE. Bacanya cari-cari. Bebas lah ya, terserah. Nah, artinya adalah ilustrasi yang membawa muatan atau konten melebih-lebihkan. Jadi karikatur ini adalah sebuah ilustrasi atau gambaran yang sifatnya melebih-lebihkan gitu. Nah, kalau diterjemahin secara luas, karikatur adalah gambar yang merepresentasikan sebuah objek nyata dengan karakter utama melebih-lebihkan makna sebenarnya. Seperti itu. Nah, karikatur ini sering digunakan untuk menyampaikan ilustrasi yang dapat menjadi media penyampaian ide, gagasan, keluhan, kritik, pesan, ajakan, dan himbauan. Awalnya, karikatur merupakan gambar tiruan yang memiliki kemiripan tentang karakter fisik hewan, benda, dan objek nyata lainnya yang bertujuan untuk mengajak pembaca langsung untuk memahami objek dalam gambar tersebut. Dan karikatur ini merupakan representasi siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Seperti itu ya. Gambar dalam karikatur itu bisa juga berupa objek kartun. Nah, pengertian kartun adalah objek gambar yang dibuat secara utuh tanpa melibatkan editing foto objek aslinya. Kecenderungannya bebas dalam berekspresi. Nah, karena bebas itu, para desainer membuat kartun dengan beragam karakter baru. Misalkan, tokoh tikus yang memiliki kemampuan seperti layaknya manusia tanpa menghilangkan karakter aslinya seperti tikus. Sebagai tikus. Contohnya kayak Mickey Mouse, ya kan? Dia kan sebenarnya tikus, tapi bisa jalan, bisa ngomong, bisa berinteraksi dengan manusia, dan lain-lain. Dari teknik desain kartun, itu berkembang menjadi sebuah narasi cerita yang melibatkan secara utuh, baik berupa rangkaian cerita bersambung yang menampilkan histori gerakan, percakapan, dan emosional, yang biasa disebut sebagai cerita bergambar atau cergam. Nah, teknik ini sering diterapkan oleh para desainer untuk bikin majalah anak-anak, komik, dan lain-lain. Teknologi cergam yang masih statis alias tidak bergerak dan dalam dua dimensi biasanya digunakan untuk kerangka skenario, drama, sinetron, film aksi, dan film animasi.
Sebagai contoh, cerita bergambar atau komik superhero Spider-Man yang akhirnya dijadikan sebuah film aksi yang bukan hanya digemari anak-anak tetapi juga remaja sampai orang tua. Nah, dalam mendesain sebuah karikatur itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Beberapa hal itu adalah yang pertama, konten harus update atau mengikuti perkembangan terbaru. Kemudian no sara, jadi tidak mengandung sara. Sara itu adalah suku, agama, dan ras. Jadi tidak boleh itu ada unsur sara seperti ejekan atau hinaan dan pelecehan yang dapat membawa suasana tidak nyaman dan cenderung melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu harus mengedepankan metode distorsi. Maksudnya distorsi adalah dalam visualisasinya atau dalam gambaran nyatanya itu terjadi pengubahan wujud secara ilustratif. Contoh, tikus itu kan bentuk aslinya begitu ya, hitam, berbulu, nyebelin, larinya cepat. Tapi Mickey Mouse itu terlihat begitu lucu gitu, sehingga digemari banyak orang. Nah, itu adalah metode distorsi. Kemudian yang keempat, mengandung deformasi atau perubahan bentuk asli, seperti tokoh harimau yang dapat berbicara dengan gaya yang mirip dengan pendekar. Ini contohnya kayak di film Kung Fu Panda ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah proses stilisasi, yaitu proses penyederhanaan wujud gambar supaya lebih mudah dalam perancangan dan pemahaman bagi pembacanya. Kemudian yang keenam adalah mewakili suatu objek secara simbolis. Jadi untuk menekankan karakter yang dibawakan dalam gambar. Kemudian yang ketujuh adalah lebih bernuansa emosional dengan menuangkan gambar dalam alur cerita pendek atau ada dramatisasi. Ya kayak misalkan Mickey Mouse yang bisa bersedih, bisa senang, gembira, dan itu kan emosional ya. Kemudian metaforik, jadi bersifat kiasan, bersifat seolah-olah gitu. Kemudian menghidupkan karakter benda-benda mati seolah-olah bisa hidup. Misalnya karikatur tanah yang merasakan kesedihan ketika gunung digunduli dan lain-lain. Kemudian ada semiotikanya, atau yaitu melibatkan berbagai tanda sebagai isyarat seperti itu. Kemudian yang ke-11 adalah adanya figur tokoh tertentu yang bersifat dominan untuk menjadi aktor utama. Dan ada yang namanya proses naif, yaitu karakter yang bersifat berlebihan. Misalnya, karikatur yang bersifat malas dan kotor dengan membuang sampah sembarangan. Kemudian divisualisasikan dengan orang yang kurus, kering, dan wajah kotor. Nah, itulah hal-hal yang bisa kalian simak dari materi karikatur ini. Nah, untuk contohnya, itu kalian bisa browsing atau baca bukunya yang seperti buku yang saya pernah jelaskan. Bisa didapatkan di toko buku terdekat ya, kalian bisa beli di sana atau bisa pinjam ke sekolah barangkali ada. Kalau nggak ada tinggal beli patungan sesuai dengan yang pernah saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan contoh-contoh video contoh untuk tutorial membuat desain karikatur. Nah, sambil menunggu saya bikin itu, kalian boleh browsing-browsing dulu di YouTube seperti sebelumnya ya, dengan kata kunci tutorial membuat desain karikatur. Itu kalian bisa pelajari dulu. Kemudian setelah nanti video saya jadi terbit,
itu kalian bisa lebih paham karena sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi tinggal praktek seperti itu. Dan dalam waktu dekat, insya Allah kalian akan diadakan kelas offline sehingga kalian nanti bisa praktek langsung. Jadi diharapkan kalian sudah membaca dulu atau menyimak dulu video materi tutorialnya seperti itu. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini, dan saya harap kalian mau terus-terusan menyimak video yang sudah saya buat. Ada 3 video untuk teorinya selama semester 2 ini, sisanya video praktek yang akan rilis. Sebelum rilis kalian bisa browsing-browsing dulu. Nah, untuk itu kalian harus pelajari betul karena teori-teori ini pasti akan keluar di tes, baik itu UTS maupun UAS. Seperti itu ya. Oke, gitu aja dari saya. Tetap sehat, ya, jaga kesehatan, lakukan 3M, tapi sekarang nambah 1M-nya, yaitu menghindari kerumunan supaya tetap sehat. Karena seasik apapun hidup kalian, itu nggak bakal jadi asik kalau sakit, apalagi corona sakitnya. So, mari kita sama-sama berdoa semoga kita semua selalu terhindar dari corona dan sehat terus. Amin. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.